dalam hitungan bulan-bulan Qamariyah ketika itu meskipun belum pernah keluar air mani atau darah haid sudah dihukumi balik. Batasannya itu usia 15 tahun dalam hitungan bulan Qamariyah. Tapi kalau usia 9 tahun misalnya seorang perempuan sudah keluar darah haid, balik namanya. Ya, seorang laki-laki usia 10 tahun udah keluar air mani, balik namanya. Ya, jadi begitu, paham ya? Batasannya sampai usia 15 tahun. Kalau nggak keluar darah atau nggak keluar air mani, maka batasnya sampai usia 15 tahun baru dikatakan balik. Yang kedua, al-aqil, harus orang yang berakal, baru dikatakan mukallaf, baru terkena beban hukum dia. Ketika melakukan perbuatan dosa. Ketika melakukan perbuatan ketaatan amal soleh dapat pahala. Nah, kalau orang yang nggak berakal atau dikatakan orang gila, dia ini tidak terkena beban sama sekali. Ingat ya, kalau orang gila ini nggak terkena beban tanggung jawab. Misalnya begini, ada orang dari belum balik dia gila sampai usia 30 tahun sampai usia 50 tahun masih dalam keadaan gila, kemudian meninggal, dia ini ahli surga. Mau gila? Hah? Mau gila? Jadi kalau seandainya dari sebelum balik dia gila nih, artinya tak berakal kan? Sampai usia 50 tahun masih dalam keadaan gila, kemudian meninggal, ahli surga. Ya, ahli surga. Mau masuk surga kan? Mau masuk surga kan? Iya, yang saya tanya masuk surga. Jawabannya apa? Mau, enggak saya dari dulu gila. Jangan saya tanya mau masuk surga enggak begitu. Ya. Nah, kemudian ya jadi begitu. Ya. Apa namanya? Kalau seandainya begini, usia 13 tahun dia keluar air mani, ataupun misalnya perempuan udah keluar darah haid, kemudian di usia 15 tahun dia gila, sampai nanti dia meninggal dalam keadaan gila, gak bakal dihisap cuma 2 tahun ini aja. Usia dari 13, 14 sampai 15, 19 sampai dia gila itu cuma 2 tahun itu aja yang dihisap. Nanti di akhirat tetap dihisap tapi cuma 2 tahun itu aja. Setelah dia balik, nah itu begitu. Ya, jadi kalau anak kecil itu belum kena apa namanya? Anak kecil itu belum dikatakan mukallaf. Yang belum balik itu belum dikatakan mukallaf. Mohon maaf, seandainya pun ini ada anak kecil yang meninggal dari orang tua non muslim misalnya, karena dia belum disebut mukallaf, maka dia ahli surga. Meskipun nanti tingkatannya beda. Ya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam begini, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu mereka dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidani aw yumajjisani aw yunasrani. Nanti orang tuanya yang akan menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Artinya setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci sampai nanti dia balik. Sebelum dia balik dia meninggal, ahli surga pasti. Ya, makanya kalau kita punya anak masih kecil belum balik meninggal, balik itu jadi tabungan. Jadi tabungan. Dia tabungan akhirat. Ada orang mungkin kan anaknya masih kecil meninggal, tabungan dia akhirat. Karena itu orang apa? Ahli surga. Beda halnya kalau seandainya udah balik. Jadi begitu ya. Itu dikatakan mukallaf. Al-balighu al-aqil, balik dan berakal. Yang ketiga, alladzi balaghahu aslu da'watil Islam, yang sudah sampai kepada orang tersebut dakwah Islam. Dakwah Islam maksudnya apa? Dua kalimat syahadat. Nah sekarang bagaimana orang yang hidupnya primitif,
orang yang hidupnya di lembah, di pegunungan, di keliling gunung, ada satu lembah di situ, ada satu perkampungan, dan perkampungan ini mereka primitif. Maksudnya apa? Mereka nggak tahu itu ada apa agama Islam, mereka nggak tahu ada azan, mereka nggak tahu ada sholat, dan juga dari kampung ini nggak ada yang keluar ke kota, dari kota pun nggak ada yang masuk ke kampung ini. Artinya mereka itu khusus mereka aja, sama sekali mereka nggak tahu itu namanya Islam, ya nggak tahu ada perintah sholat segala macam. Mereka pun nanti masuk ke dalam surga. Mereka bukan dikatakan mukallaf. Mereka bukan dikatakan mukallaf. Sebagaimana kan begini juga, ya nggak benar itu orang-orang, ya orang Wahabi yang mengatakan apa orang tua Rasulullah katanya masuk apa? Neraka. Kalau bilang kita, hati-hati nih. Orang kalau nggak dengar Rasulullah nggak usah gini aman, ya. Ini mengatakan orang tua Rasulullah masuk neraka katanya. Baca hadis dia benar. Itu para ulama sudah menjelaskan bahasa hadis itu inna abi wa abaka finnar, maksudnya itu bukan orang tua Rasulullah. Karena begini, ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Kata Allah, kami tidak akan menghadap satu kaum sampai nanti kami mengutus siapa? Seorang rasul. Orang tua Rasulullah itu dikatakan ahlul fatrah. Jadi masa kekosongannya dakwah Islam ketika itu, karena dari masanya Nabi Isa sampai ke Rasulullah itu ada sekitar 350 atau 380 tahun, jauh masanya. Ketika itu kekosongan syariat ketika itu, makanya zaman tersebut dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Dikatakan zaman kebodohan maksudnya apa? Orang itu apapun yang dia mau lakukan itu udah baik aja buat dia. Dia mau zina, dia mau judi, dia mau mabuk, dia mau membunuh, itu baik aja buat mereka. Ya, karena nggak ada syariat, nggak ada timbangan nih antara kebaikan dan keburukan. Khalifah Umar bin Khattab itu sampai menangis ingat anaknya. Karena apa? Pernah beliau itu anaknya perempuan itu kemudian dikubur hidup-hidup. Karena apa? Dikatakan aib dulu. Karena apa? Dulu ketika datang apa namanya Rasulullah belum diutus. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus, barulah itu ada yang namanya syariat. Nah, orang tua Rasulullah ini itu masuk dalam kategori ahlul fatrah, kekosongan syariat ketika itu. Nah, orang yang dalam keadaan seperti ini, dia nggak tahu dua kalimat syahadat, dia nggak tahu ada agama Islam dan segala macam. Mereka ini adalah ahli surga. Mereka bukan dikatakan mukallaf. Paham? Ya, jadi jangan ikut-ikutan tuh paham-paham tuh Wahabi, Salafi, ngaco tuh. Ya, bohong ke sebelah kanan aja. Orang tua Rasulullah ahli neraka katanya. Lah bapaknya gitu deh, bapak lu neraka tuh. Marah nggak? Marah lah. Marah nggak? Marah nggak? Ya marah lah. Ya, kan begitu. Apalagi Rasulullah. Ya Allah. Ya, makanya saya bilang, itulah. Perlunya kita ngaji para ulama, perlunya kita ngaji hadis penjelasan para ulama seperti apa kedudukan hadisnya. Karena ada juga yang berpendapat begini, yang dimaksud inna abi wa abaka inna. Abi itu kan bapakku. Ada yang berpendapat dikatakan bapaknya maksudnya siapa? Abu Thalib. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan Abu Thalib ini ketika meninggalnya masih dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Ya, jadi ada yang berpendapat seperti itu. Kan kalau orang dulu, zaman Rasulullah itu, ya, meskipun keponakan, apalagi diurus orang tua udah meninggal, itu disebut apa? Inna bihada. Ketika Rasulullah lagi berdagang dibawa oleh Abu Thalib, ketika itu ketemu pendeta siapa? Ya, yang dikatakan dua orang itu, yang akhirnya disebutkan ini ada ciri-ciri kenabian, dibilang begitu kan? Apakah ini anakku? Dan teman Abu Thalib bilang apa? Inna bihada, ini anakku. Dibilang apa? Inna bihada, ini anakku.
Sebut apa? Rasul yang apa? Jadi ada mengatakan pendapat seperti itu dan banyak lagi pendapat yang lain. Ya. Jadi yang dimaksud Abi itu dia bukan ayah kandungnya, tapi siapa? Abu. Oh, makanya kan begini. Ketika Abu Thalib itu wafat, kata Rasulullah kan minta sama Allah, ya Allah kasih hidayah. Ya. Tapi ternyata ketika diturun ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, akan tapi Allah lah yang dapat memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, Rasulullah nggak bisa, karena hidayah datang dari siapa? Allah. Ingat, Allah berfirman, yudhillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Ada orang yang Allah sesatkan, ada orang yang Allah beri hidayah. Ingat itu. Ada orang yang Allah sesatkan, ada. Apa yang kata Allah tidak adil? Tidak. Allah Maha Adil. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mentakdirkan seseorang yang ahli surga atau ahli neraka, haknya siapa? Haknya Allah. Begitu ya. Sama juga Allah mentakdirkan kita hadir di masjid, sholat berjamaah, kemudian hadir majlis taklim. Ini haknya siapa? Haknya Allah. Berapa banyak orang di luar sana yang akhirnya apa? Gak ikut sholat, gak ikut pengajian. Itu siapa mentakdirkan? Allah. Intinya takdir itu begini, sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semuanya sudah dikehendaki terjadinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya wajib ikhtiar. Kita hanya wajib usaha. Tapi hasil akhirnya ini hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi begitu. Nah, ini kembali lagi, orang yang hidup di pedalaman, tidak ada orang dari luar masuk kampung tersebut dan tidak ada orang kampung itu keluar. Jadi cukup mereka aja. Dan mereka tidak pernah dengar azan, tidak pernah tahu Islam, tidak pernah tahu salat segala macam. Nah, mereka nanti di akhirat mereka masuk ke dalam surga karena mereka bukan dikatakan mukallaf. Jadi mukallaf ada mukallaf muslim, ada mukallaf kafir. Ya, kalau yang tidak beriman kepada Allah itu namanya mukallaf kafir. Ketika mereka mendapatkan mendengar yang namanya dua kalimat syahadat, itu ketentuan itu. Jadi paham ya? Jadi masalah apa namanya mukallaf itu. Pertama balik, kalau belum balik belum mukallaf. Kedua akil, berakal. Kalau nggak berakal bukan mukallaf. Yang ketiga harus sampai kepada dakwah Islam. Kalau nggak sampai dakwah Islam bukan dikatakan mukallaf. Jadi begitu ya. Nah, yang wajib ala mukallaf itu siapa mukallaf? Khamsu shalawatin fil yaumi wal lailati, yakni 5 waktu sehari semalam. Fayaqulu min dzalika, maka diketahui dari demikian itu, anna man taraka al-witra aw rawatib al-faraidi lam yakun ahiman. Bahwasanya orang yang meninggalkan salat witir atau orang yang meninggalkan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Qobliyah dan ba'diyah itu namanya salat sunnah apa? Rawatib. Ya. Bahwasanya orang yang meninggalkan salat witir, yang meninggalkan salat sunnah rawatib, lam yakun athiman, mereka tidak berdosa. Yang berdosa adalah ketika mereka meninggalkan sholat 5 waktu. Ini hati-hati, ya. Jangan gampang-gampang meninggalkan sholat 5 waktu. Saya ingatkan, pendapat yang meringankan itu sebetulnya hanya dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja kafir. Begitu. Orang yang meninggal sholat dengan sengaja kafir. Karena beberapa hadis yang menyebutkan masalah itu. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan apa? Selama dia tidak meyakini
atau tidak mengingkari kewajiban sholat tidak bisa dikufurkan. Orang hanya karena malas misalnya, kemudian dia nggak sholat tapi masih meyakini kewajiban sholat, hanya dosa besar. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi selain mazhab Syafi'i, orang yang sengaja meninggalkan sholat kufur. Artinya apa? Wajib syahadat lagi. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, dosa besar. Hati-hati, makanya jangan gampang-gampang meninggalkan sholat. Nanti resikonya berat di akhirat. Awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Nanti yang pertama kali bakal dituntut kelak yaumil qiyamah, minta pertanggungjawaban yang pertama kali ditanyakan apa? Sholat kita. Nih ingat nih, sholat kita. Dan sekarang kita ngaku muslim beragama Islam tapi sholat enggak. Di mana otaknya itu? Benar? Iya. Dia yakin Allah sebagai Tuhannya, tapi Allah sendiri dia nggak taat. Dia pengen minta rezeki yang banyak misalnya, tapi sama yang kasih rezeki nggak mau taat. Ini kan bodoh namanya. Benar nggak? Ya mohon maaf. Sekarang begini, ini kita kiasan makhluk ya. Haji Taufik punya anak buah yang kerja Haji Taufik, yang tiap bulan digaji misalnya. Tapi anak buahnya ini malas-malasan, disuruh sama Haji Taufik misalnya, coba angkatin barang ini, angkatnya sendiri. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Ya gimana ini? Oh pecat, lah kan begitu logika nih, maksudnya logika masuk. Lah dia bos punya anak buah yang kerja, kemudian disuruh gak mau sama bosnya. Lah kira-kira pecat nggak? Nggak mau ngapain kerja sama gua? Benar nggak? Kamu makan gaji kita disuruh Allah kan begitu. Lah sama nih orang kalau mikir begini, kita yang nyiptain kita Allah, yang kasih kita rezeki Allah. Benar nggak? Lah sekarang Allah yang nyiptain kita, Allah yang kasih kita rezeki, tapi kita nggak menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan. Ini kan bodoh namanya. Betul? Biar pada sendiri. Jadi ya, nggak apa-apa. Biar pada sendiri. Ya, maksud biar pada sadar, biar pada sadar. Masjid, ramein masjid, sering datang ke masjid, sering sholat berjamaah ke masjid. Jangan sampai ke masjid itu pas mati aja orang pada sholatin. Ya, datang ke masjid, sholat berjamaah, jangan dulu dari masjid. Saya ngomong ingat di luar nih. Ya kan di luar kedengeran, saya nggak apa-apa, bagus kan? Ya biar pada tahu maksudnya. Sholat di masjid, kalau ngaku muslim beragama Islam, sholat di masjid. Begitu, ramein di masjid, makmurin di masjid. Jangan sepi masjid. Ya. Masa pas bilang disolatin gua kan di bawah, benar kan? Nah iya, sholatnya cuma apa? Idul Fitri, Idul Adha, Jumat aja udah malas, Jumat aja malas. Parah ini kan? Yang ujung-ujung udah tinggal jadi mayat, dipotong baru disolatin. Alhamdulillah kita. Ya, hati-hati, jangan gampang-gampang meninggalkan sholat 5 waktu. Bisa mengingatkan. Ya, jangan gampang meninggalkan sholat 5 waktu, dosa besar. Bahkan kewajiban yang wajib diqadha, ingat itu. Sholat yang pernah kita tinggal dulu, baik disengaja maupun tidak disengaja, wajib diqadha, wajib diganti itu sholat. Meskipun ketika meninggalkan yang sengaja dosa besar, tapi tetap yang namanya kita meninggalkan itu jatuhnya hutang. Kata Rasulullah, "Fadaitullahi ahaqqu bil qadha." Hutang kita kepada Allah lebih layak untuk dibayarkan. Puasa Ramadan yang kita tinggal wajib diqadha. Salat 5 waktu yang kita tinggal wajib diqadha. Wajib diqadha semuanya. Ya. Karena apa? Yang bisa membayar, menggantikan sholat tersebut hanya dengan qadha. Kata Rasulullah, la kafarata illa dzalik. Tidak ada yang bisa menggugurkan ya kewajiban sholat itu kecuali diganti dua dengan sholat. Artinya apa? Itulah qadha. Dipaham ya? Nah kemudian ya, fa amma sholatul ula, ada sholat yang pertama fa hiya sholatul zuhri. Ingat ini.
Sholat yang pertama itu sholat zuhur. Ini tahunya dari mana? Inilah ketika Rasulullah SAW itu diajarkan oleh malaikat Jibril tanda-tanda masuknya waktu sholat. Dikatakan wayadul waqwa idza zalatis syamsu ay malat an wasatis sama ila jihatil maghrib. Masuknya waktu sholat zuhur itu ditandai apa? Apabila matahari itu sudah ada di atas tengahnya di kepala kita. Kemudian dia itu sudah mulai condong sedikit ke arah barat. Kalau dikatakan tengah itu begini, seandainya kita tancamin kayu atau ketika kita diri di luar, matahari lagi menterengnya pas di atas, ada bayangan nggak? Ada bayangan nggak? Enggak, kalau pas lagi di atas banget ada bayangan nggak? Enggak ada. Itulah yang dikatakan anwasatus sama, ketika matahari tepat di atas. Kemudian dia udah mulai condong sedikit ke arah barat, ada bayangan nggak? Ada sedikit. Ketika itulah dikatakan masuk waktu sholat zuhur. Ini kalau di Indonesia ini nggak ada yang namanya bayangan istiwa. Kalau para ulama dalam ilmu fikih menjelaskan ada yang namanya bayangan istiwa. Bayangan istiwa itu bayangan apa? Dikatakan bayangan terpendek dari satu benda. Ada di beberapa negara itu, ya, yang ketika matahari itu tepat berada di atas kepala, itu ada bayangan sedikit. Itulah yang dikatakan bayangan istiwa. Tapi kalau kita di sini, ketika lurus begini, tidak ada bayangan. Ya. Nah, kalau ada satu tempat yang ada bayangan istiwa, dan ketika pas matahari tepat di atas, udah masuk waktu zuhur belum? Pas matahari tepat di atas kepala kita, lurus begini, udah masuk waktu zuhur belum? Ketika matahari sudah mulai geser sedikit ke arah barat, masuk waktu zuhur apa enggak? Masuk. Ya, ini bagi yang tidak ada bayangan istiwa. Kalau yang ada bayangan istiwa yang di daerah ini misalnya pas lagi matahari tepat di atas karena pas kita diri ada bayangan begini pendek, atau tadi kayu begini ada bayangan pendek. Ya, padahal pas lagi tepat tengah-tengah di atas tuh ada bayangan sedikit, itu bayangan istiwa. Itu kalau ada bayangan istiwa harus diukur juga berapa panjangnya, berapa senti misalnya diukur, karena itu untuk menentukan masuk waktu asar. Itu begitu. Ya, tapi inti yang pertama, ketika matahari sudah condong ke arah barat sedikit, maka masuk waktu zuhur. Kemudian, ya, wayakatu waktu dan memanjang waktunya ila masiri ila ayyasira zillu kulli syai'in tahu, sampai nanti bayangan itu sama dengan bendanya, ghairu zillil istiwa, selain bayangan istiwa. Nih, nanti ya, kalau seandainya matahari kan turun ke arah mana nih? Barat atau timur? Barat atau timur? Ingat ya, ketika matahari tepat di atas belum masuk waktu zuhur, tapi ketika sudah mulai condong sedikit ke arah barat, ada bayangan masuk waktu zuhur. Terus panjang waktunya sampai nanti bayangan itu benda itu sama dengan bayangan ini. Panjang ya. Misalnya nih, kita diri kan matahari ke barat betul kan? Ya, kan matahari bintang dari barat. Kita diri begini. Tinggi kita misalnya 170. Ada bayangan yang ngomong, bayangan sebelah mana? Kalau kita diri ada sana, pasti ada sebelah sini kan? Matahari dari sini, jauh ke sini, bayangan sebelah sini. Ketika diukur bayangannya, misalnya sama 170, ketika itu masuk waktu asar. Ya, ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlahu, sampai bayangan itu sama dengan bendanya. Andai misalnya begini, kita taruh kayu di atasnya, kayunya 10 cm misalnya, taruh 10 cm kayunya, terus matahari jalan ke. Nah, kalau kita mau belajar ya, bahwa sampai nanti kelihatan bayangannya. Kalau ukurannya misalnya 10 cm, pas sama gitu, pokoknya 10 cm sama dengan bayangan, masuk waktu asar. Selain bayangan istiwa. Nah, kalau ada bayangan istiwa yang bisa jelaskan waktu zuhur tadi, ketika ada daerah yang memang ada bayangan istiwa yang bayangan terpendek dari satu benda,
ditambah daya visualnya. Tadi zuhur nih, ketika matahari tepat di atas, harusnya kan gak ada bayangan, tapi gak ada bayangan pendek. Misalnya 5 cm bayangannya. Nah nanti ketika waktu asar yang 5 cm ini diukur, dihitung. Ketika kita pakai patokan cuma 10 cm ditambah 5 cm yang bayangan visual tadi, baru masuk waktu asar. Begitu juga kita bangun. Iya, belum mau bertanya enggak? Oh bisa. Belum bisa. Ya, sambil kita ada pertanyaan 9. Ini baru masuk waktu sholat. Ya, kalau ngaji sabar. Habis ini baru masuk masalah apa? Wudu. Ya, harus paham. Cara wudu ada yang namanya membasuh, ada yang namanya mengusap. Ini harus paham. Jangan sampai nggak paham nanti nggak sah. Ada pertanyaan dulu? Mungkin pertanyaannya kita kasih dua aja ya. Ini waktunya kan karena terbatas dalam sholat isya. Ada mau nanya, ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masalah hidayah. Masalah hidayah itu bagaimana caranya bisa timbul untuk mendapatkan hidayah? Atau kan kalau menurut teman saya yang biasa gitu, kalau kita biasa ngomong gitu, kenapa begini kita pada sholat gitu, jawaban mereka belum ada hidayah. Nah itu baik gimana sih? Bagus pertanyaan. Hidayah itu wajib dicari. Ya, hidayah itu wajib diikhtiarkan, diusahakan. Kalau yang seperti ini, bagaimana mendapat hidayah? Karena apa? Dia pasrah itu. Gak bisa orang pasrah dengan ketentuan, gak bisa. Makanya saya katakan tadi, Allah mentakdirkan segala sesuatu. Kita ini wajib yang namanya ikhtiar. Kita wajib yang namanya usaha. Hasil akhirnya kembali kepada Allah. Orang ada keinginan di hatinya, saya mau sadar. Ya selama ini saya banyak bikin dosa. Ya. Terus dia nunggu hidayah. Dia susah nyampainya. Kecuali ada kesadaran dari dia. Udah cukup deh. Ya. Ini ikhtiarnya namanya. Asal kita itu semua. Saya mau ikut sekarang, ikut sholat berjamaah sambil ikut pengajian. Itu ada keinginan dari dia. Urusan nanti hidayah itu ketika sudah dia mulai berjalan, nanti itu kelihatan kok berarti dia dari Allah. Jadi bukan pasrah. Kalau yang tadi pasrah namanya, pasrah namanya itu nggak bisa. Sekarang bagaimana berarti hidayah kalau pasrah begini? Sama beginilah orang dia pengen apa ini orang-orang kan rumahnya nggak kontrak lagi, pengen tinggal rumah sendiri misalnya, ya. Ikhtiarnya apa? Kerja atau usaha. Tapi hasil akhirnya hasil akhirnya dari hasil dia kerja atau dari hasil usaha dia, apakah nanti punya rumah atau tidak, ini kembali pada ketentuan siapa? Allah. Ada orang kerja siang malam bagi pulang pengen punya rumah, nggak punya, ada. Betul nggak? Ada orang yang cuma kerja sini tapi benar-benar punya rumah. Kenapa? Itulah yang penting, itu ikhtiarnya, usahanya. Ya, jadi bukan diam aja, bukan. Hidayah sama juga, hidayah dicari. Harus ada kesadaran dari diri. Saya harus sholat, saya nggak boleh begini aja. Ya, saya harus sholat, saya nggak boleh begini aja, saya harus ibadah. Itu dikejar dulu, nah baru nanti turun hidayah. Ketika disuruh mulai, rajin sholat, hanya itu mustahil, itu hidayah dari Allah. Masuk lagi taufik nanti namanya. Ya, artinya apa? Kemampuan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah itu taufik. Allah berikan kemampuan untuk dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah itu taufik. Makanya sering begitu taufik dan hidayah. Orang namanya apa? Taufik hidayah. Diborong semuanya.
Begitu. Ada lagi? Ya. Terus ini itu kan minimal kalau saya mau tanya, Allah itu kan menggerakkan manusia untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Nah, saya mau tanya itu benar atau tidak? Kalau misalnya Allah menggerakkan manusia untuk berbuat baik dan berbuat buruk, kalau misalkan Allah menggerakkan orang untuk berbuat buruk, berarti bagaimana? Bukan menggerakkan. Allah mentakdirkan, Allah menciptakan kebaikan, menciptakan keburukan. Allah menciptakan ketaatan, Allah menciptakan kemaksiatan. Allah menciptakan kaya, menciptakan miskin, menciptakan sehat, menciptakan sakit. Ini semua ciptaan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan, kebaikan Allah ciptakan, Allah perintahkan untuk berbuat baik dan Allah ridho terhadap kebaikan. Keburukan juga Allah ciptakan, tapi Allah tidak perintahkan untuk berbuat buruk dan Allah tidak ridho terhadap perbuatan buruk. Dari mana Allah menciptakan keburukan? Ada orang mengatakan begini, Allah hanya menciptakan kebaikan, tidak menciptakan keburukan. Allah berfirman, min syarri ma khalaq. Jelas dalilnya. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Berarti Allah bisa keburukan? Menciptakan. Ya, Allah menciptakan ketaatan, Allah menciptakan kemaksiatan. Ketaatan Allah ciptakan, Allah perintahkan untuk berbuat taat dan Allah ridho terhadap ketaatan. Kemaksiatan Allah ciptakan juga, tapi tidak Allah perintahkan untuk berbuat maksiat dan Allah tidak ridho terhadap perbuatan maksiat. Itu begitu. Kenapa Allah ciptakan surga dan neraka? Inilah, ya. Yang taat pada Allah masuk surga. Yang berbuat maksiat kepada Allah, tak kata Allah masuk neraka. Itu. Paham ya? Jadi seperti itu. Karena itu cukup ya, bisa. Baiklah, insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya.